Film bergenre action thriller ini pertama kali diumumkan pada Februari 2016 dengan judul Die Hard in a Football Stadium yang ditulis oleh The Lynch Brothers. Film yang diproduksi dengan anggaran 20 juta US dollar ini difilmkan di Boleyn Ground, bekas rumah West Ham United. Pada tahun 2018 di United Kingdom, film ini selesai diproduksi dan dirilis dengan judul Final Score. Sebelum alur cerita dimulai, yang belum subscribe dulu ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi update dari One Bite Film untuk alur cerita film berikutnya. Oke, kencangkan tali kolor kalian dan selamat menonton. Film ini dimulai ketika Dmitri dan Arkady Belov bersaudara telah memimpin revolusi di negara bagian Rusia, Sokovia, dengan tujuan kemerdekaan. Revolusi akhirnya menyebabkan Dmitri terbunuh dalam serangan udara dan adiknya Arkady Belov ditangkap. Hal tersebut mengakhiri revolusi yang telah terjadi di negara bagian tersebut. Setelah beberapa tahun, lebih tepatnya 17 tahun, rekayasa kematian Dmitri pun terkuak. Para aktivis revolusi yang dipimpin oleh adik Dmitri, yaitu Arkady, terus mencarinya untuk membangun kembali pergerakan tersebut. Mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat Sokovia bahwa pemimpin mereka masih hidup untuk melanjutkan revolusi. Arkady dan anak buahnya percaya bahwa Dmitri telah memalsukan kematiannya. Jadi, mereka mengejar seorang pria yang diduga memiliki informasi di mana Dmitri berada. Dan mereka berhasil menangkap lalu menyiksa pria tersebut untuk mendapatkan informasi di mana Dmitri bersembunyi. Sementara itu, di London, seorang mantan tentara militer Amerika bernama Mike mengunjungi rumah almarhum sahabatnya untuk mengajak anaknya Danny menghadiri pertandingan sepak bola bersama. Mike sebelumnya bertugas di Afghanistan dalam tim penyerang bersama sahabatnya. Namun, sahabatnya tewas dalam pertempuran. Mike merupakan satu-satunya yang selamat dari misi terakhir mereka. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan memutuskan untuk menjaga keluarga sahabatnya yang masih hidup. Ia sudah menganggap keluarganya seperti keluarganya sendiri. Ternyata Danny tidak diperbolehkan keluar rumah oleh ibunya. Ia sedang dihukum oleh ibunya karena perilaku nakal. Tetapi, Mike berhasil memperbaiki situasi, dan ibunya memberikan persetujuan kepada Mike untuk membawa Danny ke pertandingan sepak bola. Sesampainya di Stadion West Ham, Danny mengungkapkan kekesalan atas kematian ayahnya. Untuk meredakan kekesalan, Mike pergi membeli hotdog untuk mereka berdua. Pada saat itu, Danny mendapat pesan teks dari pacarnya, dan memutuskan untuk pergi bergabung bersamanya. Sementara itu, Arkady dan anak buahnya secara diam-diam menyusup ke dalam stadion, mengambil alih ruang kendali dan mengunci seluruh stadion. Ia menyandra Inspektur Thompson. Ia mengancam Thompson untuk bekerja sama dengan timnya dengan cara mengancam keselamatan keluarganya. Arkady kemudian menyuruh anak buahnya meledakkan semua menara transmisi untuk memastikan tidak ada komunikasi yang dilakukan di luar stadion. Menemukan Danny hilang dari kursinya, Mike mencari bantuan dengan penjaga stadion yang bernama Faisal untuk mengumumkan keponakannya yang hilang. Faisal mengantar Mike ke ruang kontrol. Di jalan, mereka berdua bertemu dengan salah satu anak buah Arkady yang menyamar sebagai penjaga di dekat lift. Baku hantam pun tidak dapat dihindari. Mike berhasil mengalahkannya. Ia terkejut menemukan bahan peledak C4 di jaketnya. Menyadari ada hal yang sangat berbahaya akan terjadi di stadion, ia kemudian menggunakan satu-satunya walkie-talkie yang berfungsi. Ia memberitahu tentang situasinya kepada kepala komandan yang bernama Daniel Steve. Namun, ia tidak mempercayai dan menutup telepon dari Mike. Setelah dia melumpuhkan dua pria lainnya yang bernama Vlad dan Anton, Mike membawa tubuh yang terakhir ke balkon dan melemparkannya ke bawah. Dengan demikian, polisi akan terpicu datang ke lokasi kejadian karena kekacauan yang terjadi. Arkady meminta reporter membacakan pernyataan di bawah todongan senjata. Ia menuntut lokasi di mana Dmitri berada, atau mereka akan meledakkan stadion jika permintaan mereka tidak dipenuhi hingga pertandingan sepak bola selesai selama 90 menit berakhir. Saat dia menyelesaikan pernyataannya, Arkady menembak reporter dan dua orang lainnya di siaran langsung televisi. Di sisi lain, Daniel Steve didekati oleh agen Cho, yang selama ini memburu Belov bersaudara. Ia menjelaskan bahwa Dmitri melarikan diri dari Rusia dengan menyamar, menjalani operasi plastik dan diberi amnesti di London. Cho mengatakan memenuhi tuntutan Arkady akan sangat berbahaya. Hal itu dapat menjerumuskan seluruh wilayah Rusia ke dalam kekacauan yang membahayakan jutaan orang. Tim Arkady mempelajari latar belakang Mike dan Danny, dan mereka memutuskan untuk menyandera Danny.
Mendengar mereka memanggil Danny melalui pengeras suara, Mike berhasil menyelamatkannya dengan bantuan Faisal. Karena Thompson gagal menangkap Danny, Arkady mengeksekusinya. Mike, Faisal, dan Danny akhirnya menemukan bahan peledak C4 yang ditanam di bawah ruang kendali. Mike memberitahu Steve tentang hal itu. Mike memutuskan untuk membawa Dimitri seorang diri. Dalam perjalanannya, Mike bertemu dan melawan Tatiana. Setelah mereka mengancam Danny, Mike setuju untuk menyerahkan Dimitri sebagai gantinya. Lalu, sebuah helikopter kembali dan menewaskan sebagian besar anak buah Arkady. Steve mencaci Cho karena mempertaruhkan nyawa orang yang tidak bersalah dan mengambil kendali atas situasi tersebut. Setelah Mike berjuang melawan Tatiana, mereka berdua jatuh dari titik yang tinggi di stadion, dan dia tertusuk pipa. Mike berhasil mendapatkan dan mempertahankan tombol peledak. Tapi, menyadari bahwa itu palsu, sebelum mati, Tatiana menjelaskan bahwa bom akan meledak selama 90 menit dalam pertandingan apapun yang terjadi. Dimitri dan Danny ditangkap. Saat Dimitri bertemu kembali dengan Arkady, Arkady bersumpah akan memulai revolusi lagi jika Dimitri membuktikan kesetiaannya dengan menembak Danny. Karena tidak mau membiarkan kegilaan Arkady menghancurkan wilayah Rusia dengan revolusi lain, Dimitri menembak dirinya sendiri. Faisal, petugas yang ada di lapangan bola saat itu, kehabisan akal bagaimana meyakinkan para penonton agar berpindah ke tempat duduk yang lain. Penonton tidak tahu di sudut tribun tempat mereka duduk telah dipasang bom oleh teroris mantan gerakan revolusi Rusia. Mike berulang kali memberitahu Faisal untuk menyuruh para penonton mengosongkan tempat tersebut. Suasana semakin mencekam. Penonton tak mau mengindahkan instruksi Faisal. Ia malah dilempari botol bekas karena telah mengganggu konsentrasi penonton. Seketika para penonton yang tadinya enggan bergerak dari tempat duduk berhamburan ke lapangan ketika Faisal berpura-pura mengatakan bahwa ia membawa bom. Arkady mengendalikan siaran langsung dengan memegang Danny. Bom pun meledak, meluluhlantahkan sudut tribun. Saat itu Mike terlihat sangat berduka. Saat kerumunan melangkah menuju pintu keluar, Mike mendengar Danny berteriak dan menghadapi Arkady. Dengan pistol di kepalanya, Mike memberitahu Danny untuk menggunakan kepalanya. Dia pun mendapat petunjuk. Lalu Danny menyerudukkan kepalanya ke Arkady, sehingga Mike dapat menembak Arkady tepat di bagian kepalanya. Danny pun bertemu kembali dengan ibunya yang khawatir. Dia berlari ke pelukannya. Dan film pun selesai. Aksi-aksi menegangkan ala Die Hard disajikan dalam film ini. Walaupun dengan budget terbatas dalam pembuatan film, tidak ada aksi mobil mahal terbakar atau rumah meleduk. Namun, aksi thriller tersebut bisa tetap menarik untuk ditonton. Buat kalian yang suka dengan ulasan alur cerita film yang dibawakan One Bite Film, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian dapat notifikasi alur cerita film terbaru dari kami. Jaga kesehatan selalu, sayangilah keluarga kalian, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.